هو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ووسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari ini alhamdulillah insyaallah kita dapat melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat fardu Jumat di masjid yang mulia ini di bulan yang disebut dengan bulan Muharram, tahun baru Islam 1443 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Pasti niscaya dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia baik berbentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, baik berbentuk kesehatan, baik berbentuk anugerah, anak yang soleh dan sebagainya. Semua itu merupakan rezeki ataupun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hijrah dalam makna yang luas. Hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke beberapa tempat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Taif, tetapi ditolak oleh penduduk Taif. Diusir, dilempar batu, dilempar kotoran. Sampai dua malaikat turun menawarkan jasa kepada Rasulullah SAW, ingin membalikkan penduduk Taif, ingin membenamkan penduduk Taif. Tetapi Rasulullah SAW tidak menginginkan kehancuran. Rasulullah SAW ingin adanya kedamaian, ingin adanya kesadaran dari masyarakat, ingin adanya kesadaran dari umatnya. Bisa jadi, kata Rasulullah SAW, hari ini mereka tidak beriman, bisa jadi anak-anak keturunannya menjadi orang-orang yang beriman. Maka terbukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Penduduk Taif setelah generasi berikutnya menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang beriman, berilmu, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan Rasulullah SAW berhijrah ke Yasrib, yang sebelumnya bernama Yasrib. Kemudian setelah berhijrah berubah namanya menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, yang terang benderang dengan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah dalam makna yang sempit, berpindah tempat dari tempat yang tidak baik karena di Mekah tidak diterima dakwahnya. Keluarganya sendiri tidak mau, pamannya sendiri tidak mau, Abu Lahab dan rekan-rekannya tidak mau menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Maka diperintahkan berhijrah ke Madinah, dan di Madinah disambut dengan sambutan yang istimewa. Di Madinahlah dibentuk kerajaan Islam, dibentuklah pemerintahan Islam oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah dalam makna yang sempit.
Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya tidak ada lagi perintah wajib untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara keseluruhan setelah penaklukan kota Mekah. Setelah Mekah dibebaskan dari segala berhala, dari segala patung, dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi berhijrah yang diwajibkan dari satu tempat ke tempat yang lain secara beramai-ramai, secara agama. Tetapi mungkin kalau secara negara bisa saja ada yang namanya migrasi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kondisi tertentu, mungkin karena darurat, mungkin karena bencana alam, mungkin karena wabah dan sebagainya. Itu mungkin instruksi dari pemerintah ataupun dari ulama-ulama kita kalau memang ada perintahnya. Tetapi tidak ada perintah, ketika tidak ada perintah untuk berhijrah, maka tidak ada kewajiban kita untuk berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi makna dari hijrah yang luas adalah berpindah dari segala keburukan menuju kepada segala kebaikan, dari segala kejahilan, kebodohan pada kepengetahuan, wawasan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu hijrah yang makna dengan makna yang luas. Berpindah dari suatu yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kita berhijrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga maknanya hijrah dengan makna yang luas. Dulu kita tidak melaksanakan solat, dulu kita banyak meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat dan sebagainya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah berhijrah. Sekarang kita telah memperbaiki diri. Maka ini termasuk disebut dengan hijrah. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi yang ada adalah memperbaiki diri, memperbaiki niat, meluruskan niat segala sesuatu atas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berniat dari rumahnya, keluar dari rumahnya, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubat, memperbaiki diri atau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dengan nafkah yang wajib, keluar rumah atau menuntut ilmu, pergi ke pengajian, datang ke masjid untuk solat berjamaah, untuk menghadiri majelis ilmu dan sebagainya, kemudian belum sampai ke tempat tujuan, summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Belum sampai ke masjid, belum sampai ke tempat kerja dengan niat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, maka terjadi sesuatu di jalan, apakah kecelakaan, apakah kematian, musibah dan sebagainya, ditimpa kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah sampailah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar rumah dengan niat mencari nafkah untuk keluarga, bekerja, terjadi sesuatu di jalan, meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya khusus memang karena Allah Subhanahu wa taala, dihitung dia sebagai ibadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syahid, mendapatkan pahala, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar rumah dengan niat untuk belajar, dengan niat untuk memperbaiki diri, dengan niat untuk datang ke majelis ilmu, dengan niat untuk solat berjamaah, belum sampai ke masjid, ditimpa kematian, maka telah sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berniat ingin berangkat haji, tetapi setelah dia berusaha mendaftar haji, kemudian dia menabung haji, belum sampai ke tujuannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal dunia, maka telah sampailah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah dengan makna yang luas. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihitung sebagai ibadah. Setiap apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, baik bekerja, baik kita berdagang, bertani, berniaga, berjualan dan sebagainya, apapun ibadah, apapun pekerjaan kita, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihitung sebagai pahala, dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia ataupun ganjaran pahala baik yang akan kita dapatkan di dunia maupun lebih-lebih lagi nanti kita akan dapatkan di akhirat. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak dosa kita, berapapun banyak kesalahan kita, dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya hambaku datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, dia memohon ampun kepadaku, maka aku akan berikan keampunan yang lebih dari itu, lebih dari sepenuh langit dan bumi. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Yang artinya keampunan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dari permohonan ampun kita. Kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, maka insya Allah sudah dihitung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat diceritakan dalam hadis, orang yang telah membunuh 100 orang, yang awalnya 99 orang digenapkan menjadi 100 orang dibunuhnya dengan harapan dia ingin bertobat. Kemudian belum sampai ke tempat tujuan taubatnya karena dianjurkan dia pergi dari kampung halamannya karena kampung halamannya tersebut tidak baik. Disuruh pergi ke tempat yang lain oleh seorang yang alim. Belum sampai ke tempat tujuannya, meninggal dunia, maka turunlah dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Berdebat, berdialog dua malaikat ini, masing-masing mengatakan ini adalah hakku. Maka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukurlah ke arah mana yang lebih dekat. Maka ketika diukur lebih dekat ke arah tempat dia bertaubat, maka dimasukkan ke dalam surga. Orang wanita yang pelacur, setiap hari melacur, kemudian suatu ketika dia melihat seekor anjing yang kehausan. Padahal dia juga kehausan, tetapi diberikannya minum seekor anjing tersebut, sehingga anjing tersebut selamat sementara dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan wanita tersebut ke dalam surga. Masuk surga bukan karena banyaknya amal kita, tetapi masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak rahmati, banyak sekalipun amal ibadah kita, maka tidak akan masuk surga. Kalau Allah tidak redha, bagaimanapun banyaknya ibadah kita, bagaimanapun amal kita banyaknya, maka tidak akan masuk surga. Dan kematian itu pasti. Kematian itu pasti, kita tidak tahu kapan. Apakah hari ini, apakah besok, apakah nanti malam, apakah kapan, kita tidak tahu. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kaum kerabat kita yang telah mendahului kita. Mungkin ada di antaranya yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan, ada yang tidak ada sakit apa-apa, tetapi juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan sesuatu baik dengan sebab ataupun tanpa sebab. Allah mampu mengambil nyawa seseorang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi mungkin saat ini Covid-19 dan sebagainya. Kita lihat banyak sekali, baik di luar kota, di luar daerah kita, atau bahkan di daerah kita sendiri, banyak sekali terjadi kematian. Apakah yang betul-betul karena Covid ataupun karena penyakit-penyakit yang lain? Banyak sekali saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kematian itu menjadi ibrah, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga akan mati, bahwa kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka kita insafilah diri kita. Jangan lagi kita bermaksiat, jangan lagi kita meninggalkan sholat, jangan lagi kita jauh dari masjid. Seharusnya semakin banyaknya bencana, semakin banyaknya wabah, semakin dekat kita dengan masjid. Jangan malah kita melarikan diri dari masjid. Kita malah tidak mau pergi ke masjid. Kita takut terjangkit penyakit, kita takut terjangkit wabah dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Kalau memang di daerah kita masih aman, tidak perlu kita merasakan takut. Kecuali kalau memang di tempat kita ataupun di kampung kita dipastikan memang wabahnya terlalu parah dan sebagainya, baru ada anjuran kita untuk menghindar dari tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan salat, melaksanakan berjamaah, melaksanakan segala sesuatu itu dengan bersama-sama, dengan merapatkan saf, meluruskan saf kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari segala bahaya. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari segala wabah. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari segala penyakit. Kita terkadang terlalu patuh dengan protokol yang ditetapkan pemerintah, tetapi kita tidak patuh dengan protokol yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh, bukan tidak harus kita mentaati aturan pemerintah, protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya. Tetapi di samping itu, maka ada protokol yang lebih wajib lagi kita patuhi, yaitu protokol Islam, protokol yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin selamat, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin aman, maka yang paling utama kita jaga adalah keimanan kita. Jangan kita takabur, jangan kita menjadi syirik. Kita mengatakan kita bisa selamat dengan kekebalan tubuh kita, dengan imun kita, dengan imunitas yang kuat. Tidak. Tetapi yang pertama kali yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah iman. Maka iman harus didahulukan daripada imun. Maka setelah iman, kemudian kita jaga stamina kita, jaga kesehatan kita, imun kita, barulah insyaallah Allah akan berikan keamanan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan kita inspirasi dan motivasi bagi diri kita semua untuk terus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di akhir zaman, kita sedang berada di ujung-ujung sebelum datangnya kiamat. Maka fitnah akan semakin besar. Fitnah ke depan, ujian ke depan bukan akan semakin hilang, tetapi semakin besar. Percayalah dan yakinlah, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku sekalian, fitnah ke depan semakin besar, maka semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekatlah kita, semakin beriman dan bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.